Salam menjua-jua, nande Bapak Tulara Senina. Semoga kita semua sehat, tidak kekurangan satu apapun, dan masih bisa bersyukur dalam keadaan apapun. Amin. Hai, selamat petang. Apa kabar kalian semua pemirsa? Nah, hari ini kita semua baik-baik aja. Saya haraplah. Hari ini tuh saya mau membersihkan rumah pemirsa ya. Kebetulan tuh hari ini si Mei Shinta dengan Mama Nayan tuh keluar. Jadi saya yang menjaga baby dan membersihkan rumah pemirsa. Nah, sambil-sambil kita membersihkan rumah ya kan, daripada itu hanya melihat saya beraktiviti tanpa berkata-kata dan membuat Anda menjadi boring dan tersiksa melihat kepenatan saya. Jomlah bekerja sambil bercerita pemirsa. Sebenarnya ada memang benda yang saya nak sampaikan kepada kalian. Tapi kenapa saya tak sampaikan selama ini, bagi saya itu sebenarnya itu tak penting pun pemirsa. Terus tahu tak penting kenapa disampaikan juga Sri? Ya daripada kita hanya bekerja nggak ada bercerita kan nggak serono. Jadi ya udah. Oke, ini saya nak lap kabinet saya pemirsa ya. Nah jadi pemirsa sambil, kebanyakan. Sambil saya mengelap-ngelap dan membersihkan, saya simpan dulu dalam bilik mandi pemirsa. Ini saya tuang cairan untuk mop sebenarnya ini, tapi biar bagi kita punya kabinet tuh agak mengkilap pemirsa. Ami pun dah belajar buat video katanya pun. Nah sebenarnya pemirsa untuk kerjaan rumah ini kalian tahu pemirsa, walaupun rumah saya ini lebih besar dari rumah kita dulu di Malaysia, tapi bagi saya nggak ada masalah sih untuk membersihkannya. Sanggup Kak Sri, sanggup. Terus kenapa upah juga orang untuk membersihkan rumah? Padahal kerja saya itu hanya buat video aja di rumah ya kan. Tuh tak. Jadi ini saya bagi tahu. Ini apa nih? Ubat-ubat anak saya ini. Apalagi saya ini pemirsa jenis orang yang kalau untuk rumah tuh saya rasa selalu kalau orang buat kan macam kurang bersih gitu. Nah jadi hari itu saya pulang ke Indonesia ya, 2 hari saya pulang. Tuh si Mesin datang ke rumah Mama Nayan. Entah siapa yang bagi tahu dia, saya tidak tahu lah pemirsa. Sebenarnya sudah ada 4 orang hari itu yang minta kerja di rumah saya. Cuma saya bilang saya tak ambil orang, saya pun duduk rumah bukan buat apa-apa saya bilang. Jadi ada yang mau 300 ringgit aja pun katanya, ada yang mau 150 ringgit aja pun nggak apa-apa gitu. Cuman ya saya memang sanggup ya kan, saya nggak mau ambil orang saya bilang. Jadi pas dia datang kami ada bersembang lah. Tengok bawah tuh pemirsa, habuk kipas. Kenapa saya tak mau ambil pekerja? Karena saya ini orangnya memang selalu merasa nggak puas dengan kerja orang di rumah saya gitu. Kayaknya kok kurang bersih gitu. Jadi untuk mengajari lagi buat ini, bersihkan ini gitu, saya malas, tak ada masa saya. Jadi lagi bagus saya ambil sendiri gitu. Cuman kemarin dia sembang sama saya. Yang dia itu sebenarnya ada try pergi ke Malaysia pemirsa. Cuman dia itu sakit. Jadi dia nggak lulus time medical. Nah, jadi dia balik ke kampung bapak dia dan sana tuh dia kerja macam kerja kebun lah. Hari-hari dia pergi ke kebun orang untuk bekerja. Gajinya berapa satu hari Kak? Gajinya tuh satu hari 20 ringgit dari pukul 5 sampai dari pukul 8 pagi sampai pukul 5 petang ya. Nah jadi karena dia juga selalu hari-hari kerja karena dia mesin ini dia ada anak ya, 1 orang anak dan dia itu ibu tunggal. Jadi karena hari-hari kerja tuh dia udah sakit, terus nggak bisa lagi kerja berat. Badan dia juga udah drop, turun berat badannya itu drastis sekali. Dokter rekomen dia untuk berehat saja di rumah, jangan kerja terlalu letih. Jadi dia itu datang ke rumah saya itu, bukan ke rumah saya, di rumah Mama Nayan. Dia tuh menangis menceritakannya gitu. Jadi kata mama saya, ambillah kasihan. Nah, jadi dia juga sambil kerja tuh nanti gajinya tuh untuk dia berobat, biar nanti kalau udah sembuh dia try lagi untuk bekerja ke Malaysia pemirsa. Makanya ya udah saya ambil. Itu pun saya bilang jangan tinggal di rumah gitu. Jadi kebetulan dia itu kan saudara dengan Mama Nirmala. Jadi mereka tuh ada saudara di sini. Jadi dia tinggal dengan makcik dia. Jadi dia pagi tuh dia akan datang cuci piring,
mop rumah, sapu. Nah, basuh kain pun tak adalah penat sangat sebab ada wash mesin. Nah, susun rumah lah. Saya ini orangnya kalau untuk rumah saya rasa selalu kurang-kurang bersih gitu. Jadi saya ajarkan lagi begini dek gitu. Saya juga udah ya udah gitu pemirsa. Macam-macam ini kan mesti ajar lap atas apa semua. Mau diajar. Udah gitu saya orangnya jenis yang segan-segan mau menyuruh orang minta tolong begini buat begini, saya segan sekali karena saya juga dulu pernah merasakannya gitu. Jadi itulah kenapa saya mengambil mesin bekerja di rumah saya pemirsa. Bukan sebab saya ini kaya ke berlagak jadi nyonya besar ke apa ke tak ada. Murni hanya ingin menolong saja pemirsa. Sebenarnya saya tak nak cerita pun, cuman kalian tuh udah merambah ke semua gitu. OKB. Orang kaya baru. Saya aminkan lah kalau saya termasuk orang kaya, amin. Jadi itulah dia pemirsa ceritanya. Dia belum dapat gaji first pun, dia udah banyak sekali. Jadi dia gaji mau bawa anak dia pergi mall, mau beli baju, mau berobat dia cakap. Beres mau beli baju anak dia, itu juga dia cakap. Kalau tak saya pun boleh pegang, tapi ya nggak salah juga orang rajin. Dia bukan minta duit, dia minta kerja kot. So tak salah kalau kita tolong, saya rasa. Saya dari dulu juga kalau minta tolong itu kalau orang bagi kerja ya kan, kerja kau gaji itu sering kali saya. Bila kamu buat video? Siapa? Tidak series buat video kita. Ami. Kenapa semua lipat? Ami tadi kan buat video sini. Ini Singgam sudah berangkat ke Malaysia ya. Dia sudah bawa barang-barang dia semua. Tinggal kalian sini. Hah? Tinggal sana. Tinggal mana? Tak payah. Buatlah kerjaan dulu saja itu. Buat kerja macam ini sebenarnya seronok nih. Boleh buat satu konten. Boleh sembang, keluarkan peluh. Betul tak? Nampak rumah bersih, rasa puas. Mbak Maha, kurangkan suara handphonenya nakku. Untuk pemaknaian pula saya kadang-kadang kasihan juga tengok pemaknaian. Sampai ada orang bilang dia itu orang gaji saya lah atau apalah. Kadang-kadang memang begitulah pemirsa. Sebenarnya itu saya sudah bilang hari itu, saya kalau di TikTok saya tuh agak open sih, saya bagi tahu gitu. Karena tuh tanggapan orang yang menanggapi di TikTok itu bagi saya lebih profesional
Mungkin karena followers saya juga di TikTok tuh nggak sebanyak di YouTube ya. Jadi di sana itu mungkin yang follow saya memang yang betul-betul suka saya gitu. Jadi komentarnya itu semua kebanyakannya itu bagus gitu ya kan. Terus ada yang bilang tuh macam orang gaji lah atau berapa lah gitu ya kan. Sebenarnya sebelum saya datang ke sini tuh, Mama Nayan tuh udah bagi tahu saya, udah inform jauh sebelum saya pindah pun, masa saya masih buat rumah. Dia udah bilang, wah nanti kalau kamu udah pindah ke sini, aku yang jaga Madeben ya, katanya gitu pemirsa. Jadi karena rupanya tuh plan Mama Nayan tuh dia mau kuliahkan si Mece. Nah jadi kalau misalnya tuh dia kuliahkan si Mece, dia otomatis akan tinggal di Simpang Burah gitu. Karena kalau kuliah, karena si Mece itu ke Binjai ya, dari sini aja pergi ke Binjai itu tuh naik kayak kereta kalau laju tuh 1 jam lah. Tapi kalau macam si Mece tuh macam saya tuh dalam 1 jam 20 menit macam itu pemirsa. So dia nggak akan kejar lagi dari Tanjung Merawa gitu. Dari Tanjung Merawa aja ke sini tuh 1 jaman. So katakanlah perjalanan tuh udah 2,5 jam. Dia masuk sekolah tuh pukul 8 pagi. So maknanya dalam 5,5 dia sudah start jalan dari rumah. 5,5 di sini tuh masih gelap gulita. Begitu Tanjung Merawa kalian sendiri tahu jalannya itu hutan. Untuk seorang anak gadis itu sangat beresiko, betul tak? Tapi kalau misalnya dia tuh nggak jaga Madeben, nggak akan ada income di sini. Itu murni hanya dari YouTube. Ya, YouTube ini kan dia naik turun ya. Makanya dia bilang, saya jaga Madeben wah gitu kan. Mak saya kata, bagilah mamimu jaga Madeben aku. Sebab dia pun tak ada duit. Dia ada sawit pemirsa, ada. Satu kali panen sawit dia tuh adalah dia dapat 300 ringgit, 350 ringgit gitu. Ada. Cuma ya untuk si anak sekolah 3 orang, macam si Yulan juga dia kan masuk asrama ya. Pesantren tuh dia 1 bulan tuh 700 ribu. Ya sekitar 230 ringgit. Belum lagi si Tegar, belum lagi si Mece yang masuk university dan dia tuh sama sekali nggak ambil uang dari Pia. Kecuali kata Pia, mak ini saya kirim 1 juta nanti mama pakailah untuk ini baru dia akan pakai. Tapi kalau misalnya mak hari ini saya kirim 5 juta ya, dia akan masukkan ke account bank Pia. Nah bila udah cukup, Pia cakap mak tolong belikan lembu untuk saya. Dia akan beli lembu tapi itu punya Pia gitu. Karena Mami Mece orangnya tuh keibuan sekali dan lemah lembut sekali gitu. Nayan pun tahu kak, kalau misalnya tuh kata Mami Mece gini, Nayan jaga Madeben sebentar, mama ada kerja, kalau nggak akan jaga kita Tanjung Merawa tinggal. Jangan mak, ya bayangkan aja lah pemirsa, sekecil itu jalan macam itu, setiap pagi naik macam pick up, pergi pulang sekolah mesti letih. Sebenarnya pemirsa, walaupun Madeben saya jaga, dia tuh nggak terlalu mengganggu saya buat kerja tau. Betul. Nampak tak? Tengok TV dia, mana ada dia kacau saya. Tapi kalau misalkan saya bilang sama Mama Nayan, Mami, saya jaga Madeben, mesti dia akan ke Tanjung Merawa, dia akan berkebun di sana. Dan Mece akan tinggal di Simpang Burah, anak darah seorang diri tidur di dalam rumah. Bayangkan. Ya kan? Ini sementara Madeben sudah ada di bilik mandi. Saya mau angkat ini, kain. Ada sebagian kain tuh yang belum kering, ada yang udah kering. Main air lama. Udah mandi dia, tengok TV dia upin. Oke pemirsa, nah saya pun mau mandikan Amim Boy, lepas itu suap mereka makan ya. Terima kasih banyak ya untuk petang ini. Video kita sampai di sini saja. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Bye.